Oke teman-teman, mungkin konten kali ini sedikit berbeda dengan konten saya sebelumnya yang biasanya musik dan musik ya. Kenapa saya membuat konten seperti ini? Karena banyak fenomena menarik di belakangan ini yang itu terjadi sama banyak banget teman saya yang perlu saya bahas. Fenomena apa? Fenomena cukup banyak dari teman-teman saya yang akhirnya setuju bergabung menjadi agen asuransi. Pada saat saya tahu mereka join sebagai agen asuransi, saya selalu bertanya, lu yakin? Saya selalu bertanya sama mereka seperti itu. Atau yang mau join asuransi biasanya mereka tanya ke saya dulu karena mereka tahu saya pernah bekerja sebagai agen asuransi. Dan gilanya banyak dari teman-teman saya itu masuk di perusahaan asuransi yang sama. Ada apakah ini ya? Apakah penawarannya gitu menggiurkan atau apa? Saya nggak ngerti. Oke, di video kali ini saya akan lebih membantu teman-teman atau sharing aja, terutama teman-teman yang baru bergabung atau sudah bergabung lama tapi kayak kok belum untung segala macem gitu ya, atau yang akan bergabung lagi berpikir. Nah, di video saya kali ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman menjernihkan pikiran teman-teman sehingga memutuskan, oke, kayaknya gue nggak bisa atau oh kayaknya gue lanjut ya. Oke, sebelumnya mungkin banyak yang nggak tahu background saya sebelum jadi YouTuber, siap. Boleh dong ngomong YouTuber ya. Oke, saya ini bekerja lumayan bertahan di sebagai banker ya. Pada saat itu sebagai di perusahaan, nggak boleh nyebut perusahaannya, tapi gue kasih tahu dikit ya. Percampuran Indonesia dan Malaysia ya, lokal tapi percampuran Indonesia dan Malaysia. Ya boleh bilang ya, pada saat itu nggak bisa bilang perusahaan luar sih ya, karena percampuran ya, blasteran. Oke, di situ saya sebagai pincapem atau pimpinan cabang pembantu. Ya, posisi yang sudah cukup tinggi sebenarnya untuk anak usia pada saat itu. Jadi saya sebagai pincapem itu pada usia 24 tahun pada saat itu. Jadi sempat ada pengumuman pincapem paling muda tuh siapa, dan saya yang paling muda pada saat itu. Pencapaian prestasi yang luar biasa, dan pada saat sebagai pincapem itu prestasi saya sangat baik, bisa dikategorikan sangat baik, membuat saya besar kepala dan merasa sangat hebat, dan apa-apa pokoknya gaji yang saya terima itu kayak nggak cukup ya. Padahal pada saat itu cukup besar untuk ukuran pria berusia 24 tahun, teman-teman. Akhirnya saya semakin rakus dan greedy, ya. Greedy sama rakus sama aja ya, oke. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah dari bank di mana saya sudah menjadi karyawan tetap di situ. Akhirnya saya pindah ke perusahaan asuransi ya. Nah, perusahaan asuransi ini saya sebagai agency director. Kalau saya sudah manajer di sini, saya nggak mau dong jadi cuman manajer atau apa. Ya namanya keren dikit lah, agency director. Nah, agency director ini sebenarnya agent juga, teman-teman. Bukan karyawan perusahaan, tapi agency atau mitra perusahaan. Perusahaan asuransi di mana saya menjual produknya. Dengan harapan ingin cepat kaya dan pengen banyak uang dalam waktu cepat, itulah alasan saya pindah ke asuransi, karena melihat skemanya yang begitu sangat menggiurkan bagi saya. Ketika saya di bank kerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, dapatnya segitu-segitu aja, dan saya akhirnya bandingin, oh dia kayaknya nih gue bisa, aduh enak banget nih kalau saya kerja yang sama, waktu yang sama, dapat customer yang sama, tapi keuntungan saya lebih besar. Akhirnya saya memutuskan untuk pindah benar-benar tanpa sepengetahuan keluarga saya pada saat itu. Ya pokoknya saya diem-diem, pada akhirnya keluarga saya tahu juga ya, saya kasih tahu soalnya. Selama 2 tahun saya bergabung di perusahaan asuransi itu, asuransi yang sangat besar lah bisa dibilang. Ya kalau asuransi dibilang paling besar itu relatif ya, pokoknya sangat besar, dan sampai saat ini pun masih besar. Bukannya keuntungan yang saya dapat ya, bukannya malah banyak tabungan yang saya dapat, tapi justru malah saya nguras tabungan dalam waktu 2 tahun dan hutang saya di mana-mana. Serem nggak? Ya, di video ini saya mungkin nggak bakalan jelasin kesalahan saya di mana, tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan saya bikin video lagi kesalahan saya di mana, kenapa sampai tabungan saya kuras semua dan hutang saya di mana-mana gitu ya. Recovery-nya itu cukup makan waktu lama, dan sekarang untungnya saya sudah pelan-pelan bisa memperbaiki itu semua lewat apa? Lewat YouTube. Sampai sini saya akan bertanya pada teman-teman, agen asuransi yakin?
Selanjutnya saya akan menjelaskan, dari tadi saya ngomong tentang agen, tentang agensi, ya mungkin saya jelasin tentang agen asuransi itu seperti apa ya teman-teman. Agen asuransi itu adalah mitra dari perusahaan asuransi di mana teman-teman boleh menjual produknya ya. Syaratnya gimana? Syaratnya itu harus memiliki license berupa AJI ya. Jadi misalnya teman-teman belum punya AJI, belum tes AJI, ya nggak boleh jual insurance. Nah, teman-teman harus tes dulu AJI, lulus AJI, dan dapat kartu AJI. Kartu AJI ini hanya bisa teman-teman pakai untuk menjual dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi misalnya tiba-tiba besok direkrut perusahaan lain nih, perusahaan asuransi lain, oh nggak bisa menjual produk dari perusahaan asuransi yang sama. Ya, nah banyak nama dari agen asuransi, apakah itu financial consultant, apakah itu partner, ya zaman sekarang lagi ngomongnya partner mulu ya, apakah itu financial advisor, ya ujung-ujungnya sama, agen juga. Sebenarnya lo agen, tugas lo cuma satu, ngejualin produknya, ngejualin asuransi. Kalau tiba-tiba disuruh rekrut yang banyak, ya itu hanya bukan main job lo sebenarnya ya, bukan main job teman-teman. Main job teman-teman kalau mau makan setiap bulan lo harus jualan. Jadi perusahaan A yang produknya teman-teman jual itu mengalami keuntungan, sebagai agent, sebagai agen itu tidak akan pernah mendapatkan bonus. Yang dapat bonus karyawannya dan lain-lain ya. Teman-teman hanya mitranya aja. Kalau misalnya perusahaan makin kaya, belum tentu lo sebagai agen. Agent tetap dinilai dari penjualan. Ada bisnis, penjualan, jual polis, siapapun itu orang yang teman-teman rekrut atau teman-teman jualan sendiri, itulah baru bisa cair uang itu. Jadi apapun nama teman-teman di perusahaan asuransi, apakah financial consultant, apakah financial advisor, apakah itu partner atau apapun, teman-teman adalah seorang agent asuransi atau agen asuransi. Ya, tugas teman-teman hanya menjual asuransi. Setelah penjelasan tadi tentang background saya dan agen itu seperti apa, di sini saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu teman-teman ya. Saya berbagi pengalaman berdasarkan apa yang pernah saya alami. Di sini saya minta teman-teman sebenarnya melakukan tes kecil untuk diri teman masing-masing yang bergabung sebagai agen asuransi ataupun baru bergabung ataupun sudah lama tapi kayaknya kok gua nggak dapat banyak keuntungan segala macam, malah banyak utang pinjam sana sini ya. Saya minta teman-teman melakukan beberapa tes ini. Tujuan akhirnya adalah mengetahui apakah teman-teman layak lanjut atau tidak, apa layak menjadi agen asuransi atau tidak. Ini saya hanya untuk membantu teman-teman. Saya tidak melarang teman-teman untuk terus berjuang di sana, tapi saya hanya membantu teman-teman untuk mengenali diri teman-teman lebih dalam ya. Hal pertama yang saya minta teman-teman lakukan sendiri atau mungkin ajak teman atau ajak siapapun adalah teman-teman menuliskan 50 nama orang yang teman-teman kenal, siapapun mereka, beserta nomor teleponnya. Saya yakin teman-teman pasti punya 50 orang teman atau siapapun yang teman-teman kenal atau pernah kenal beserta nomor teleponnya. Setelah teman-teman sudah menuliskan 50 nama beserta nomor teleponnya, saya minta teman-teman untuk menelepon mereka satu persatu, dan pada saat ditelepon teman-teman harus menjelaskan bahwa teman-teman sedang menawarkan produk insurance pada orang yang ditelepon dan mengajak untuk bertemu untuk penjelasan lebih lanjut. Semua 50-50-nya ditelepon. Kalau seandainya ada satu nggak aktif, please ganti yang lain. Saya yakin cara ini pasti ditolak mentah-mentah sama trainer teman-teman dan oleh leader teman-teman. Tapi ini penting teman-teman harus lakukan, mengenal diri teman-teman lebih jauh ya. Dan saya yakin dari 50 itu mungkin semuanya menolak, mungkin satu yang mau atau mungkin beberapa yang menolak. Tapi make sure teman-teman lakukan itu dulu. Jelaskan ingin menjual produk asuransi dan mengajak untuk bertemu. Jika teman-teman merasa nggak punya 50 orang untuk dituliskan, atau jika teman-teman merasa sulit ngomong bahwa teman-teman sedang menjual insurance, atau jika teman-teman pada saat menelepon 50 orang itu rasanya dunia seperti ada di kepala teman-teman, deg-degannya luar biasa dan belum terobati, teman-teman segera ambil keputusan untuk jangan lanjut. Tapi kalau teman-teman bisa melakukan itu dengan baik, lanjut ya, lanjut sebagai agen asuransi. Telepon ini sebenarnya hanya pengen tahu teman-teman layak atau tidak sebagai agen asuransi ya, bukan untuk memastikan bahwa teman-teman jago jualan atau enggak. No, enggak. Hanya untuk mengetahui dan mengenal diri teman-teman dengan baik. Jadi kalau tidak punya 50 orang untuk ditelepon, stop,
jangan lanjutkan mimpi Anda berkarir di insurance. Kalau nggak bisa ngomong bahwa teman-teman sedang menawarkan insurance atau ingin menjelaskan insurance dan mengajak ketemuan orang tersebut, nggak bisa ngomong seperti itu, ya udah, teman-teman nggak layak, jangan lanjut ya. Yang kedua adalah masih sama juga, tapi saya minta teman-teman mengumpulkan 15 nama beserta nomor teleponnya, referensi dari teman Anda. Kita punya teman nih, ya si B, ya. Si B punya atasan atau punya om atau punya sepupu. Nah, mintain nomor teleponnya. Kumpulin sampai 15 orang. 15 nama beserta nomor teleponnya. Ini orang yang teman-teman nggak kenal, tapi sebutannya referensi. Teman-teman harus mendapatkan 15 nama itu. Kalau teman-teman nggak bisa mendapatkan 15 nama itu, stop. Anda tidak layak menjadi agen asuransi. Kenapa? Karena referensi itu dibutuhkan, ya. Kalau ring pertama teman-teman udah habis semua, ibaratnya sudah beli semua atau nolak semua, kan harus ada yang lain, harus ada referensi. Teman-teman harus minta dan harus berhasil minta 15 nama. Oke, setelah minta referensi berhasil, teman-teman lakukan lagi telepon, lakukan lagi sales call. Kali ini orang yang tidak teman-teman kenal, mungkin mukanya juga teman-teman nggak tahu, tapi teman-teman harus menelponnya dan menjelaskan bahwa teman-teman adalah agen asuransi yang ingin menawarkan asuransi dan ingin memberikan penjelasan lebih dalam dan ingin membuat janji temu. Ini ketegangannya lebih beda, teman-teman, ya, jauh lebih tegang ketimbang 50 orang tadi. Karena ini teman-teman nggak tahu mukanya seperti apa, nggak tahu karakternya seperti apa, apakah dia main tolak aja atau marah-marahin teman-teman nggak tahu itu. Bakal mengerti, teman-teman akan sangat gugup dan sangat ketakutan pada saat call pertama, call kedua, call ketiga, call keempat, dan call kelima. Tapi kalau sampai di atas call kelima masih ketakutan, masih deg-degan, teman-teman tahu jawabannya, jangan lanjut. Tapi ketika 15 orang situ sudah didapat dan bisa ditelepon, teman-teman tanpa keraguan, tanpa ketakutan menelpon mereka dengan baik, dengan kata-kata yang sopan, ramah, dan tegas untuk menjelaskan bahwa ada penawaran untuk bapak atau ibu. Teman-teman harus lanjutkan di insurance, itu tempat teman-teman. Oke, 2 cara simple tadi itu adalah untuk mengetahui seberapa besar nyali teman-teman, karena banyak kejadian di insurance yang cuman jago menjelaskan produk aja, tapi ke temannya sendiri. Tapi ketika dia diminta untuk membuat janji, itulah masalah utama di insurance. Membuat janji itu sangat sulit, padahal itu adalah tulang punggung hidup teman-teman. Bagaimana mungkin bisa terjadi penjualan kalau tanpa janji temu? Teman-teman harus segera melakukan 2 cara barusan untuk memastikan teman-teman layak atau tidak menjadi agen asuransi. Agen asuransi itu masuknya gampang, teman-teman, tapi untuk berhasil susah banget teman-teman. Mungkin dari 10 orang cuman 1 yang berhasil, ya. Alasannya macam-macam. Ada masalah strategi harganya yang salah, ada cara jualan yang salah, ada yang masalah utamanya adalah nyalinya. Nah, itu yang paling bahaya, ya. Kalau udah nyali, ya udah, lu jangan di situ, masih banyak tempat lain yang bisa mewujudkan cita-cita teman-teman, ya. Daripada teman-teman ketika bergabung 3 bulan, 6 bulan, merasa ya belum, mungkin bulan depan akan lebih baik. Bulan depan, percaya sama saya. Kalau teman-teman punya masalah di nyali adalah modal awal, teman-teman. Kalau ada masalah dengan nyali, teman-teman percaya sama saya, bulan depan tidak akan lebih baik daripada bulan ini, bahkan akan lebih buruk, dan teman-teman akan menguras banyak tabungan. Kalau masih ada papa mamanya, minta tolong papa mama dihidupin tiap bulannya. Kalau udah nggak ada, mungkin teman-teman utang sana sini, dan itu membahayakan teman-teman. Kalau teman-teman lebih cepat mengenal diri teman-teman masing-masing, akan semakin bagus menentukan arah teman-teman kemana. Di video ini saya hanya menjelaskan tentang teman-teman harus mengenal diri teman-teman dengan baik, dengan cara pengen tahu nyalinya seberapa besar, ya. Nanti mungkin next akan saya bikin lagi video alasan kenapa saya kok bisa gagal berapa tahun di sana. Salah saya sebenarnya sepele, tapi dilakukan dalam waktu lama. Masalah pricing. Tapi saya nggak jelasin di video ini, saya hanya menjelaskan, mungkin teman-teman yang ingin bergabung bisa melihat video saya, tengok sebentar, lakukan 2 cara tadi dengan baik. Jangan tunda-tunda, secepatnya biar teman-teman tahu, mengenal diri teman-teman dengan baik, sehingga bisa cepat membuat keputusan apakah lanjut atau tidak. Cepatnya, teman-teman. Oke? Sampai ketemu di next video.